Beyond Time, bab 621-622. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu berlalu begitu saja. 5 hari berlalu. Sudah 8 hari sejak cahaya bulan merah muncul di Cakrawala. Selama 8 hari ini, warna merah tua di ujung langit telah berubah menjadi bentuk yang menyerupai bulan sabit. Banyak pita cahaya, tebal seperti darah, terus menyebar. Jika seluruh langit dianggap sebagai tirai yang luas, maka hanya dalam beberapa hari itu, warna merah telah menyebar ke sekitar 2/3 wilayah tersebut. Berdasarkan kecepatan ini, dalam waktu sekitar 1 tahun, seluruh langit akan berubah menjadi merah sepenuhnya. Itulah hari ketika bulan merah akan tiba, saat lonceng pemakaman berbunyi untuk semua makhluk hidup di seluruh wilayah pemujaan bulan. Hitungan mundur telah dimulai. Saat kematian datang, tidak ada lagi kebutuhan untuk menekan kegilaan terakhir, sehingga kegilaan itu dilepaskan sepenuhnya. Pembantaian terjadi di mana-mana. Hal itu sama bagi para kultivator dan manusia biasa. Yang kuat menindas yang lemah menindas yang lebih lemah lagi, dan yang lebih lemah lagi melawan dengan putus asa, dengan raungan putus asa yang menggema dalam keganasan. Jeritan histeris sebelum kematian mengubah dunia menjadi neraka tempat para iblis berkeliaran. Hal yang sama juga terjadi pada gurun pasir hijau. Semua faksi mengalami tingkat kegilaan yang berbeda-beda selama 8 hari ini, membunuh dan dibunuh menjadi aturan baru. Satu faksi demi faksi hancur berantakan dan kota-kota fana menjadi tempat bagi para kultivator untuk melampiaskan keputusasaan di hati mereka. Kota di bumi tempat apotek Suking berada juga menjadi target. Selama 8 hari itu, ada ratusan orang gila yang datang untuk membuat kekacauan. Mereka ingin menularkan penderitaan mereka kepada orang lain tanpa pandang bulu. Tampaknya, menyaksikan penderitaan orang lain yang lebih besar memungkinkan mereka menemukan kebahagiaan yang luar biasa di akhir hayat mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa di seluruh gurun pasir hijau itu, terdapat tempat yang lebih berbahaya daripada kuil bulan merah di sini. Oleh karena itu, semua iblis yang memasuki kota bumi ini mengalami berbagai tingkat transformasi begitu mereka melangkah masuk. Sebagian langsung hilang. Sebagian dari mereka kehilangan semua kegilaan mereka dan tersenyum lagi, dengan gembira menjadi penduduk kota bumi ini. Di halaman belakang toko obat di kota bumi, sang pewaris memiliki hobi tambahan dan Ning Yan juga memiliki pekerjaan tambahan. Itu untuk memelihara anak ayam. Hanya dalam 8 hari, sudah ada lebih dari 20 anak ayam di halaman belakang. Mereka gemetar saat makan, tidak berani melarikan diri. Bahkan ada banyak saat ketika mereka bersembunyi di sudut, dan rasa takut di mata mereka sangat jelas. Ah, kalian tidak punya mata. Kenapa berlarian ke sini? Kalian benar-benar ingin menjadi anak ayam. Ning Yan menghela napas, menaburkan pakan sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Ia merasa membersihkan lantai setiap hari sudah cukup berat, dan sekarang ia punya pekerjaan tambahan. Jadi, ia tidak menyukai anak-anak ayam kecil itu. Saat itu juga, ia menendang salah satu anak ayam dan meludah ke tanah. Anak ayam kecil yang ditendang itu menunjukkan kemarahan di matanya dan mengeluarkan suara protes, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Meskipun ia berada pada tahap sempurna alam jiwa yang baru lahir dan tuannya adalah yang terkuat di pegunungan kehidupan pahit, ia sekarang hanyalah seekor anak ayam kecil. Ketika ia mengingat pengalamannya, kesedihan dan kemarahan muncul di hati anak ayam kecil itu. Ia tidak datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya, tetapi atas perintah tuannya untuk menyelidiki apoteker misterius ini. Pada saat yang sama, ia ingin mencari tahu apakah Li Yufei benar-benar ada di sini. Namun, dia tidak menyangka akan kehilangan kesadaran begitu memasuki kota bumi ini. Ketika sadar kembali, dia sebenarnya telah berubah menjadi anak ayam kecil. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Namun, di dalam hatinya, gurunya seperti sosok surgawi. Karena itu, ia masih merasa bahwa selama gurunya muncul, pasti akan ada cara untuk menyelamatkannya. Setelah guru menyadari bahwa aku tidak melapor tepat waktu, dia pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi padaku. Meskipun tabib ini misterius, selama guru datang, mereka semua akan mati. Lagi pula,
guru memiliki kuil bulan merah di belakangnya. Terutama anak ini, aku ingin membunuhnya sendiri. Saat anak ayam kecil itu menggertakkan giginya dalam hati, Ningyan menendang anak ayam lainnya dan menghela napas. Aku ingin tahu bagaimana kabar Bos Su. Linger menangis setiap hari dan aku tidak tahu di mana Chen Erniu berada. Hanya sesepuh itu yang masih duduk di sana dan minum teh setiap hari. Ningyan menggelengkan kepalanya dan menggosok-gosok tangannya. Setelah menaburkan pakan, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di padang pasir hijau, Su Qing berlari kencang seperti binatang buas. Matanya merah dan cahaya ungu berkedip-kedip di tubuhnya. Rasa lapar menguasai seluruh pemahamannya dan berubah menjadi fluktuasi mengerikan yang terus meletus dari tubuhnya. Lambat laun, itu membentuk badai yang mengguncang dunia. Dan dalam perpaduan yang tidak sempurna antara penyembunyian sifat manusia dan masuknya unsur ilahi, terbentuklah sebuah pusaran, seperti jurang yang mampu melahap segalanya, menelan Su Qing ke dalamnya. Dia kehilangan kesadaran diri, kehilangan pemahaman tentang berbagai hal, atau lebih tepatnya, kehilangan kemampuan menilai sebagai manusia. Seolah-olah sebuah celah telah terbuka di belenggu yang diberikan oleh konsep manusia. Di tengah derasnya pemberitaan, Su Qing terpuruk. Baginya, setiap keberadaan di dunia ini bisa menjadi bagian dari makanan. Ungkapan pengemis tidak bisa memilih sangat tepat menggambarkan keadaan Su Qing saat ini. Entah itu binatang buas di gurun, jamur berjalan, atau aura yang berhembus di angin, dia bisa melahap semuanya. Selain itu, zat-zat anomali di dunia menjadi seperti nektar. Mereka tampak memiliki kemauan sendiri dan datang dari segala arah tanpa diundang. Mereka bersorak dan menyerbu tubuh Su Qing, memperkuat penahan racun dan bulan ungunya. Oleh karena itu, tidak hanya tubuh Su Qing yang bersinar dengan cahaya ungu, tetapi juga terdapat lingkaran cahaya yang menyebar. Itulah pembatasan racun. Saat ia bergerak maju, tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya ungu. Kemanapun ia pergi, semua pasir dan kerikil di tanah berubah menjadi abu, seolah-olah seorang dewa sedang berjalan di bumi. Adapun sekelompok binatang buas di kejauhan, mereka tampaknya telah kehilangan konsep melarikan diri. Mereka gemetaran di sana dan tindakan mereka dikendalikan oleh rasa takut yang berasal dari jiwa dan naluri mereka. Mereka membiarkan Su Qing berjalan mendekat. Di bawah tatapannya, mereka membusuk dan berubah menjadi nutrisi yang mengalir deras ke tubuh Su Qing. Sesekali, dia akan bertemu dengan makhluk-makhluk kuat seperti jamur, tetapi bahkan mereka pun tidak dapat menghindari takdir. Saat Su Qing semakin mendekat, zat-zat anomali di area ini berubah menjadi penekan yang menghancurkan segalanya. Cangkang luar yang kokoh itu tidak memberikan perlindungan apapun, tidak mampu menghentikan langkah kaki Su Qing. Dia memasuki tubuh makhluk itu, mengangkat tangannya untuk meraih potongan-potongan dan dengan rakus memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bahkan merasa bahwa makan seperti itu agak lambat. Karena itu, mulut-mulut tumbuh di seluruh tubuhnya dan melahapnya. Adapun tangan kirinya yang hilang, sudah lama tumbuh kembali. Selama Su Qing merasa membutuhkannya, itu bisa dilakukan hanya dengan sebuah pikiran. Sangat sederhana, bulan ungu aktif dan pembatasan racun bergejolak. Bayangan itu sangat ketakutan saat ini dan leluhur sekte berlian tidak berani bergerak. Lupakan aku, lupakan aku. Leluhur sekte berlian berdoa dalam hati. Bayangannya tetap sama. Mereka takut, dan rasa takut ini berasal dari sumber kehidupan mereka sendiri. Mereka pernah melihat kegilaan Su Qing sebelumnya, tetapi itu belum pernah membuat mereka merasa putus asa seperti ini. Hal ini karena mereka dapat merasakan bahwa Su Qing benar-benar akan melahap mereka saat ini. Selama dia menginginkannya, jari Dewa D132 juga merasa takut. Ia terbangun karena rangsangan tersebut. Begitu terbangun, ia hendak meluapkan emosi ketidakpuasan. Namun, di saat berikutnya, ia merasakan apa yang terjadi di luar dan pikirannya bergemuruh dengan suara gemuruh yang mengerikan. Ia seketika menahan seluruh auranya dan berpura-pura terus tidur sambil gemetar. Namun, rasa takut di hatinya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya tidur siang. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Jari sang dewa bergetar dan kengerian di hatinya melonjak tak terkendali. Pada saat itu, ia merasa seperti sedang menghadapi Dewi Merah dan Kaisar Roh kuno di masa lalu. Rasa lapar Su Qing membuatnya merasa bahwa pihak lain bisa memakannya kapan saja.
Persepsi ini menyebabkannya merasa putus asa dan sangat marah. Ia merasa bahwa bahkan para dewa pun memiliki takdir, dan ia pasti telah menderita akibat dari takdir, diserang oleh otoritas kemalangannya sendiri, mencapai puncak kesialan. Aku telah bersembunyi dari tubuh utama selama bertahun-tahun, takut dimangsa. Tapi kemudian, untuk menghindari Kaisar Roh Kuno, aku tidak punya pilihan selain bekerja sama dengannya. Namun, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Aku bersembunyi sampai akhir, bersembunyi di dalam perutnya, namun dia masih ingin melahapku. Tidak mungkin, mustahil baginya untuk tumbuh secepat itu. Jika dia ingin mencapai tahap ini, itu harus terjadi bertahun-tahun kemudian. Dan, dia, seperti mereka yang menjadi dewa dengan menghapus kemanusiaan mereka dan menyatu dengan keilahian, mengandalkan penghapusan kemanusiaannya untuk bertransisi. Ini berbeda dari makhluk mulia sepertiku, yang terlahir sebagai dewa, jadi mengapa aku takut? Juga, kemanusiaannya menentang keilahian. Apakah dia gila? Mengapa menentang? Inilah alasan mengapa dia jatuh ke dalam kegilaan. Jari sang dewa dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Namun, pada saat itu, tubuh Suking berhenti seolah-olah sedang mendengarkan. Setelah jeda ini, bayangan itu berpura-pura mati dan leluhur sekte berlian menundukkan kepalanya. Jari Dewa D132 segera menutup matanya, tidak berani bergerak sama sekali. Mereka semua berdoa dalam hati. Kau tak bisa melihatku, kau tak bisa mengingatku, lupakan aku. Emosi gugup, kecemasan, dan kegelisahan muncul dalam kesadaran mereka secara bersamaan. Saat berikutnya, Suking bergerak dan langsung menuju ke kejauhan. Di sana, ada lebih banyak makanan lezat lagi. Bayangan itu menghela napas lega. Leluhur sekte berlian mengangkat kepalanya yang gemetar. Jari Dewa D132 dipenuhi kesedihan. Tidak ada gunanya melawan seperti ini. Jika orang ini terus seperti ini, dia hanya akan menjadi pendosa ilahi. Terlebih lagi, dia adalah pendosa ilahi pasca kelahiran. Ada yang salah dengannya. Dalam keadaan normal, mustahil bagiku untuk merasakan perasaan mengerikan seperti itu dari seseorang yang menyentuh keilahian. Perasaan yang dia berikan padaku sama sekali tidak seperti itu. Sialan, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan. Begitu dia menjadi pendosa suci, aku tamat. Pendosa ilahi adalah keberadaan yang kacau yang bahkan bisa menghancurkan dirinya sendiri saat lapar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat D132 merasa sangat cemas, kegilaan di mata Suking semakin intens. Dia semakin dekat dengan sumber kekuatan yang dia rasakan. Ia dapat merasakan bahwa makanan di hadapannya sangat manis, sehingga menimbulkan keinginan yang tak tertandingi di hatinya. Rasa lapar pun meningkat drastis pada saat ini. Lapar, lapar. Di hadapannya, di padang pasir, berdiri seseorang. Itu kaptennya. Dia menatap ke kejauhan dan mengamati badai ungu yang mendekat dengan cepat. Ekspresinya tidak lagi santai seperti sebelumnya dan ada keseriusan yang tidak biasa di matanya. Adik laki-laki, gurun pasir hijau. Angin itu bagaikan bilah tajam yang tersembunyi di kehampaan, menghancurkan pasir satu demi satu dan mengeluarkan jeritan tajam saat menerpa Suking dan sang kapten. Setelah kehilangan kesadaran, Suking, yang kini dalam keadaan panik, bergegas mendekat dari kejauhan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga ia langsung tiba 100 kaki dari kapten. Saat kata adik junior bergema, langkah kaki Suking tiba-tiba berhenti 100 kaki di depannya. Matanya merah dan dipenuhi kekacauan saat ia menatap tajam sosok di depannya. Ketika sosok itu memasuki pandangannya, ada pergumulan di matanya dan ia tersadar sejenak. Konfrontasi antara sifat manusia dan keilahian juga menjadi sangat intens pada saat ini. Suking gemetar. Dia mengenali kakak tertuanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan rasa lapar di tubuhnya. Kakak tertua, suara Suking serak. Saat ia berbicara, jurang yang terbentuk akibat pertentangan antara sifat manusia dan keilahian menelannya lagi. Suking mengeluarkan ratapan kesakitan dan berbalik menuju kejauhan. Dia bahkan menahan diri untuk tidak mendekati kakak tertua. Adegan ini menyebabkan ekspresi Chen Erniu berubah. Dia memahami Suking dan juga memahami rasa sakit yang dialami Suking saat ini. Karena itu, dia sangat menyadari apa artinya menahan diri dalam keadaan seperti ini. Hal ini menunjukkan kualitas luar biasa Suking dan sekaligus menekankan betapa pentingnya dirinya di mata orang lain.
Hati Chen Erniu terasa hangat. Anak bodoh. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, sebuah wajah muncul di matanya. Ketika mata wajah itu terbuka, masih ada wajah di pupilnya. Satu demi satu, di tengah kehampaan yang tak berujung, cahaya biru muncul dari tubuh sang kapten. Tubuhnya bergoyang dan ia langsung menghilang. Saat ia muncul, ia sudah berada di depan Su Qing. Ekspresi Su Qing berubah saat Chen Erniu berbicara dengan lembut. "Adikku, jika kamu lapar, makanlah." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di depan Su Qing. Tubuh Su Qing bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kakak tertuanya di depannya. Keinginan yang muncul dari naluri hidupnya, pusaran yang berasal dari konfrontasi antara sifat manusia dan keilahian, meledak sepenuhnya pada saat ini. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit lengan kapten. Darah menetes saat dia merobek daging dan menelannya. Saat makan, tubuh Su Qing terasa nyaman. Namun, hatinya terasa sakit. Dia ingin mengendalikan diri. Dia tidak ingin ini terjadi. Namun, tertutupnya jurang membuat hal itu mustahil baginya. Karena itu, ekspresinya menjadi menyeramkan dan semakin gila saat dia merintih. Itulah perlawanan dari sifat manusia. Sang kapten tersenyum dan berbicara dengan lembut. "Qing kecil, jangan takut." Sambil berbicara, sang kapten membiarkan Su Qing menggenggam tangan kirinya. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya dan mengelus rambut Su Qing, memeluk tubuhnya erat-erat. "Makan, makan lebih banyak. Seharusnya urusan ini dilakukan oleh orang tua itu. Tapi, siapa yang menyuruhku menjadi kakak tertuamu? Aku juga bisa melakukannya. Makanlah, makanlah sampai kenyang. Kita masih punya banyak hal besar yang harus dilakukan." Tubuh Su Qing bergetar dan pergumulan di matanya semakin intens. Sebuah pikiran yang sangat mengerikan muncul di benaknya. Dia ingin melahap habis kakak tertua di depannya tanpa menyisakan apapun. Dia ingin memakannya sampai ludes. Yang lebih penting lagi, dalam beberapa hari ini, sejak kemanusiaan dan keilahian menyatu, ini adalah pertama kalinya dia merasakan jenis keinginan lain selain rasa lapar. Itulah haus darah. Dia ingin menghisap darah kapten sampai kering. Ketika pikiran itu muncul, Su Qing merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Dia tidak mau. Pada saat itu, tindakan melahapnya tiba-tiba terhenti. Su Qing mengeluarkan rintihan. Beberapa tarikan napas kemudian, cahaya ungu di seluruh tubuhnya meledak, membentuk kekuatan dahsyat yang dengan kuat mendorong tubuh kapten sejauh ratusan kaki. Melihat lengan kapten yang sudah setengah dimakannya, pergumulan di mata Su Qing semakin intens. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan langsung memasukkannya ke mulutnya, menarik keluar daging yang telah ditelannya sepotong demi sepotong. Adapun mereka yang telah masuk ke dalam perutnya, Su Qing dengan tegas membelah perutnya, memasukkan tangan kirinya, dan mengeluarkan mereka satu persatu. Darah berceceran di seluruh tanah. Yang aneh adalah darah itu, seperti butiran-butiran, bergulir di tanah. Wajah jahat Su Qing muncul di setiap butiran darah tersebut. Saat Su Qing mengeluarkan daging yang telah ditelannya, ia berjuang dengan sangat keras. Benturan antara sifat manusia dan keilahian pada saat ini sangat dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sang kapten berdiri di kejauhan dan memandang Su Qing. Ekspresinya menunjukkan sedikit kesedihan, tetapi dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa, hanya dengan membangkitkan kemanusiaan Su Qing dia benar-benar dapat mengatasi cobaan menyentuh keilahian. Dulu, pikiran sang kapten mengingat masa lalu ketika ia disegel. Secercah rasa sakit muncul di matanya. Beberapa saat kemudian, menyusul tindakan Su Qing, semakin banyak darah yang muncul. Akhirnya, darah ini membentuk totem tersendiri di luar tubuhnya. Dari langit, orang bisa melihat bahwa totem ini berbentuk wajah. Wajah itu menutupi matanya dengan ekspresi kesakitan. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seolah-olah darah terus mengalir. Wujudnya menyerupai Dewi Merah Tua. Namun, yang muncul adalah Su Qing. Namun, di tengah totem itu, Su Qing, yang terus-menerus menggali daging, berjuang dengan sangat keras. Ini karena dia menyadari bahwa pikiran untuk melahap kakak tertuanya belum hilang. Adapun lengan kiri kakak sulung yang hilang, hal itu menyebabkan rasa sakitnya terus-menerus kambuh. Akhirnya, Su Qing mengeluarkan raungan yang tidak terdengar seperti manusia. Kemudian dia berbalik dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan penuh.
Dia ingin memanfaatkan kebangkitan sifat manusia dan meninggalkan tempat ini. Dia hampir tidak mampu menahan rasa lapar dan itu membuatnya gila. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk melahap semuanya. Penglihatannya kabur dan dunianya terdistorsi. Sang dewa dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi evolusi harus dilakukan. Sifat buas adalah senjata yang dilepaskan di bawah kendali kekuatan ilahi. Namun, sifat manusia terus mengingatkannya akan martabat dan batasan kemanusiaannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Beberapa orang tidak bisa diabaikan. Beberapa wasiat harus tetap berlaku bahkan setelah kematian. Su King segera pergi. Saat dia pergi, pola wajah yang terbentuk dari tetesan darah di tanah muncul dan berdesir di belakangnya, memancarkan kekuatan ilahi. Sang kapten diam-diam menatap punggung Su King dan mengikutinya. Waktu terus berlalu dan Su King tidak berhenti berlari. Kemunculan sang kapten menyulut pergolakan di hatinya. Di tengah perpaduan sifat manusia dan keilahian, kegilaannya jauh melebihi apa yang dulu. Siapa saya, tidak penting. Tidak, ini sangat penting. Saya Su King. Masa laluku tidak penting lagi. Sangat penting. Orang-orang yang kutemui dalam hidupku hanyalah makanan. Tidak, di dalam hati Su King, dua kesadaran yang berbeda secara bertahap muncul di tengah pergumulan dan raungan. Di antara kedua kesadaran ini, satu acuh tak acuh dan yang lainnya merasakan sakit. Kesadaran yang acuh tak acuh itu adalah keilahian dan pembawanya adalah wajah berdarah di belakang Su King. Kesadaran yang menyakitkan itu adalah sifat manusia dan pembawanya adalah keengganan Su King untuk menyerah. Selama proses ini, jiwa-jiwa baru lainnya dalam dirinya tidak berubah, tetapi kekuatan bulan ungu di tubuhnya terus meletus. Tanpa disadari, jiwa purba bulan ungu telah mencapai kesengsaraan ketiga yang sempurna, tetapi kesengsaraan itu sebenarnya tidak turun. Hal itu memungkinkan jiwa purba bulan ungu untuk terus naik hingga mencapai kesengsaraan keempat dan mencapai kesengsaraan keempat yang sempurna. Hal itu berlanjut hingga kesengsaraan kelima. Namun, letusan itu tetap terjadi dan mencapai lingkaran besar kesengsaraan kelima. Namun, angin itu tetap tidak berhenti dan menerobos di tengah gemuruh. Jiwa purba bulan ungunya langsung melangkah ke alam pembinaan Dao. Di luar tubuh Su King, di tengah jalinan cahaya ungu, sebuah wadah rahasia ungu ilusi muncul samar-samar dan turun. Atau lebih tepatnya, ini bukanlah gudang rahasia. Ini adalah gudang ilahi yang dibentuk oleh kekuatan dewa. Pada saat itu, langit kehilangan warnanya dan gurun bergejolak. Seiring dengan meluasnya kekuatan bulan ungu, perjuangan Su King mulai melemah. Kemanusiaannya dengan cepat memudar. Rasa lapar hampir menggantikan segalanya dan haus darahnya hampir menaklukkan segalanya. Wajah yang terbentuk dari darah di belakangnya tampak seperti sedang tersenyum, senyum yang acuh tak acuh. Itu pasti akan menang. Pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Su King tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dia berdiri di sana dan melihat sejauh 100 kaki di depannya. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi bulu kuduk yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dan bergetar. Pikirannya bergejolak dengan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah apa yang dilihatnya dari jarak 100 kaki menarik semua pikiran dan pemahamannya. Itu adalah kotak besi. Kotak logam itu berisi tanah berwarna merah darah, dan di dalam tanah itu, sebuah bunga sedang mekar. Satu-satunya ciri khas adalah gerigi yang terlihat jelas di sepanjang tepi daunnya. Tumbuhan ini memiliki total 17 daun, dan di tengah setiap daun terdapat simbol aneh yang dibentuk oleh benang. Simbol ini tampak seperti sebuah wajah. Sebagian menangis dan sebagian tertawa. Setelah Su King melihat tanaman ini, seolah-olah jutaan petir menyambar pikirannya secara bersamaan dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Jiwanya seperti terkoyak-koyak. Berbagai adegan dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul dari tempat-tempat yang tidak penting dalam pikirannya, memenuhi seluruh ruang. Bunga takdir surga, juga dikenal sebagai kobaran api perpanjangan hidup dan rumput roh ilahi. Ini adalah varian mutasi dari tanaman kelas ilahi, kayu majemuk. Menurut catatan, ada total 73 varian, tetapi hanya varian pertama yang dapat digunakan dalam pengobatan. Ia tumbuh di area manapun dalam zona terlarang, tetapi tidak ada aturan yang menentukan di mana ia dapat ditemukan. Ia sangat langka. Efeknya meliputi generasi anggota tubuh yang patah dan bahkan membangkitkan kembali kekuatan hidup seseorang.
Selain cedera jiwa, ia dapat menyembuhkan segalanya. Suking berjalan dengan gemetar dan berlutut di depan tanaman itu. Kemudian dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelainya. Bunga takdir surga. Dia telah mencari selama bertahun-tahun tetapi tetap tidak dapat menemukannya, bunga takdir surga yang dapat memperpanjang hidup Kapten Lei kala itu. Kapten Lei, air mata mengalir dari mata Suking, membasahi pipinya dan jatuh ke tanah berpasir, meninggalkan bercak gelap seperti noda tinta. Inilah air mata sifat manusia. Wajah yang memerah padam di belakangnya ambruk, berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur masuk melalui luka di tubuh Suking. Di kejauhan, sang kapten berdiri di sana dan mengamati semuanya dalam diam. Jantungnya yang tegang akhirnya berdebar kencang dan senyum muncul di wajahnya. Seseorang muncul dengan tenang di sampingnya. Itu adalah sang pewaris. Sekarang aku percaya, tuanmu jelas bukan orang biasa. Sang pewaris menatap Suking dari kejauhan dan berkata dengan lembut, entah dia reinkarnasi seorang ahli dari zamanku, atau dia salah satu orang paling luar biasa di generasi-generasi selanjutnya setelah penguasa kuno itu pergi. Orang tua itu biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan senior. Jika senior menerima murid, aku akan menjadi orang pertama yang mendaftar. Kapten mengubah nada bicaranya menjadi menyanjung dan menjilat. Sang pewaris melirik ekspresi sang kapten. Dia tidak percaya apapun yang dikatakan orang itu. Aku hanya sedikit penasaran. Apakah kau dan Suking yang berinisiatif mencari guru kalian, atau guru kalian yang menemukan kalian?